Kalau performance-nya ngedrop di bawah 85%, silakan datang ke service center kita ganti yang baru. Karena persepsi orang adalah produk ramah lingkungan jadi mahal. Gitu. Harga yang harus gua keluarkan lebih pasti. Kita enggak juga. Setiap kilometer itu hanya 41 rupiah. Kita sudah merecycle dari plastik itu sebanyak 84%. Gila, kita dapat rekor muri sebagai motor listrik dengan perjalanan terjauh 1333, pas lagi angkanya. Nggak cantik. Ini persen ya? Ya persen dong. Persen. Selamat datang di EcoPod, podcastnya para pelaku sustainability dan juga ecopreneurs. Bersama saya Pandu, CCO dari Ecosystem, di mana udah mendekati nih Langkah Membumi Festival yang diadakan di 2 dan 3 November weekend ini. So jangan lupa ya teman-teman, karena di sana akan ada music performance, ada Ran dan Kahitna. Ada di spill sekarang, udah boleh. Ecopreneurs Market, workshop, narasumber yang keren-keren banget, ada banyak nih pembicaranya. Dan pastinya ini gratis, inklusif ya, for all. Ya, bagi yang ingin mendaftar dan datang, langsung cek di website langkahmembumi.com, dapatkan barcode-nya, nanti tinggal scan di sana. So see you ya, buat nanti di tanggal 2 dan 3 November. So, di hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa banget, salah satu partners yang mensupport Langkah Membumi Festival, teman-teman dari Polytron. Yang pertama ada pembicara yang luar biasa banget, ada Mas Ilman Fahrian Fadli. Mas Ilman. Halo. Selamat datang. Mas Ilman ini Head of Product EV Polytron ya? Benar ya? Benar. Oke. Yang kedua ada Mbak Diantika, Head of Corporate Communication dari Polytron. Ya. Benar ya? Tidak ada yang salah? Belum ganti. Belum ganti ya? Wah, buru-buru banget kalau udah mau ganti. Mas Ilman dan Mbak Diantika ini, atau Mbak Dian ya, beserta timnya ini udah bekerja sangat luar biasa ya untuk menciptakan inovasi-inovasi dari Polytron, sehingga ini bisa dilihat nih di depan nih ada produk-produk yang dimunculkan oleh Polytron, terutama kaitannya dengan sustainability, nanti yang kita tanya-tanya lebih detail lagi. Sebelum lanjut nih, Mbak Dian, kalau ngomongin Polytron kan orang dulu ya, saya kan juga generasi milenial. Nggak tua banget tapi nggak muda juga sekarang, udah nggak Gen Z gitu. Kan taunya Polytron tuh kalau dulu tuh kalau nggak TV, terus mini kompo zaman dulu ya, radio itu Polytron tuh selalu tuh. Nah, boleh ceritain nggak sih tentang sejarahnya Polytron dan juga mungkin produk-produknya sekarang itu ada apa aja sih sebenarnya? Oke. Polytron itu berdiri sejak 1975. Gitu. Jadi lebih tua Polytron kayaknya dibanding saya. Dibanding kita kan? Dibanding kita ya. Gitu. Jadi sudah 49 tahun di Indonesia. Okay. Produk-produknya dulu kita muncul pertama kali itu adalah TV. Oh, TV dulu. Hitam putih. Hitam putih, iya. Betul. Nah, akhirnya berinovasi, kita munculkan produk-produk lain dari stiker, mini kompo yang sebenarnya sudah diminati banyak banget konsumen Indonesia. In fact, kita nomor 1 di Indonesia sekarang. Okay. Udah gitu, kita mulai dengan refrigerator, selanjutnya home appliances, dan akhirnya 2022 kita mulai ke motor listrik ya. Betul. Gitu, sampai sekarang kita munculkan motor listrik juga gitu. Jadi range-nya lumayan lengkap, dari consumer elektronik kita merambah ke motor listrik atau electric vehicle yang sebenarnya kaitannya nanti juga balik lagi ke teknologi berkelanjutan gitu. I see. Jadi kalau disebutkan Polytron ini berarti penyedia produknya apa? Tipenya untuk home appliances semuanya ya? Semuanya. Kita lebih ke home, visi kita itu menjadi agents of change gitu, untuk home solution dan entertainment. Jadi semua yang ada di rumah kita bisa ke. Pantas aku kalau nonton YouTube itu ada iklan yang anak kecil mau berangkat sekolah kalau nggak salah ya. Semua perabotan dari dalam sampai ke orang tuanya nganterin pakai motor itu ya. Betul gitu. Jadi semuanya sesuai dengan kebutuhan konsumen Indonesia pastinya. I see. Oke. Melanjutkan apa yang dijelaskan Mbak Dian tadi, kan berarti EV itu electric vehicle-nya itu keluar di 2022 ya tadi ya. Berarti udah 2 tahun ya. Aku geser nih ke Mas Ilman nih. Mas Ilman boleh dijelaskan nggak apa sih alasannya pertama kenapa mulai Polytron ini
ngeluarin EV nih. Okay. Dan mungkin detail dikit mungkin tentang produk EV-nya. Background-nya kan Polytron perusahaan elektronik. Nah, kebetulan EV kan electric vehicle. Jadi ya kurang lebih base-nya kan elektronik. Yeah. Nah, berapa ya? 10, 15 atau beberapa tahun, 5 tahun terakhir ini kan EV sangat berkembang gitu. Polytron juga pengen ikut serta mengembangkan electric vehicle. Nah, sebenarnya awalnya itu di 2021 lah kita start gitu. Kita start mulai R&D, mulai development. 22 kita launch produk pertama kita, Polytron Evo namanya. Nah, kemudian kita terus inovasi lagi, pengembangan lagi, R&D lagi. 2022 kita mengeluarkan Fox Electric. Electric, okay. Kurang lebih ini produknya. Sampai saat ini produk ini udah punya 4 varian sebenarnya. Okay. Mulai dari Fox R, Fox S, Fox R tuh di 2023 kita launch di bulan Maret 2023, terus 2024-nya di Januari kita ada Fox S, dan di kemerdekaan kemarin bulan Agustus kita mengeluarkan Fox R tapi versi limited edition. Kolaborasi dengan seniman asal Indonesia yang udah go internasional, Darbots. Kemudian kemarin pada saat ulang tahun Polytron pas ke 49 tahun, kita juga launch itu produk flagship kita, Fox 500. Jadi sekarang sudah banyak pilihan untuk produk-produk EV kita. Dalam 2 tahun udah banyak ya tadi ya. Fox, lumayan. Fox macam-macam ya ternyata pilihannya. Nah itu proses keluarnya produk ini kan proses panjang ya. Betul. Mas ya, itu proses inovasinya dari internal tuh seperti apa? Ini kan perusahaan Indonesia ya? Indonesia. Bangga buatan bangga ini ya dari nasional ya. Yes. Itu gimana sih prosesnya bisa sampai kayaknya keluarnya roda 2 deh ini. Terus keluarnya tipenya yang seperti ini, yang nggak yang kecil atau kayak gimana sih prosesnya? Ya. Untuk motor kita pasti research dulu tuh kebutuhannya di pasar seperti apa. Yang pertama itu mungkin kita masih belajar itu untuk si Polytron Evo itu pertama kali masih belajar. Hasilnya belajar adalah di Fox R Electric ini. Hasil belajarnya apa tuh Mas? Kita bagaimana produk yang dicari, yang dibutuhkan oleh konsumen kita saat ini gitu. Mulai dari yang ergonomisnya, tempat duduknya seperti apa, kecepatannya seperti apa, kekuatan untuk menanjak seperti apa, dan format istilahnya baterai yang ideal menurut konsumen itu seperti apa. Nah, dari hasil itu kalau misalnya kita mengukur prestasi gitu ya, prestasi saat ini Polytron Fox R ini bukan salah satu, yang paling banyak populasinya untuk motor listrik di Indonesia saat ini. Okay. Jadi ya itu hasilnya, hasil belajar kita. Dan yang paling perlu diingat adalah skema bisnis model kita ya, karena baterai itu kan sangat porsinya sangat besar untuk dari sebuah harga EV itu baterainya sangat besar, bisa sampai 40-50%. Bagaimana kita mengeluarkan produk yang istilahnya powerful, tapi tidak memberatkan konsumen untuk membelinya. Jadi formatnya kita split tuh antara produk dan juga baterai. Baterainya kita sewakan, gitu. Nah, ini juga berhubungan sama eco, gitu ya. Sustainability, ramah lingkungan. Produk-produk baterai yang kita sewakan itu kita yang urus. Baterainya. Jadi misalnya kalau ada masalah bisa dibalikin ke Polytron. Betul. I see. Jadi sewanya itu kita ada varian 2 varian yang untuk Fox R ini 200.000, Fox S itu 125, Fox 500 atau 500 itu juga 200.000. Berapa lama itu Mas untuk tadi asuransi? Bulanan. Kalau berapa lama garansinya? Lifetime. Selama membayar sewa, subscribe. Ada subscribe-nya ya? Iya, subscribe.
Oh, tapi yang jelas pasti akan tetap di take care sama teman-teman Polytron ya, baterainya tadi. Betul, betul. Karena kan itu sewa gitu ya. Kita juga menjamin kalau performance-nya ngedrop di bawah 85%, silakan datang ke service center kita ganti yang baru. Oh gitu. Jadi nggak usah khawatir beli Fox S. Ya udah, nanti kalau misalnya baterai kenapa-napa tinggal datang, kita swap baru, kayak lagi. Dan sebenarnya itu juga membantu untuk gimana cara kita menangani limbah baterai. Itu juga penting juga kan. Kalau misalnya kita jual langsung ke pengguna, baterainya milik mereka, kalau udah nggak dipakai mereka nggak tahu mau dipakai. Dan itu sangat berbahaya juga kan. Iya. Gitu. Jadi kalau dengan kita yang handle, kita yang akan mengolah. Menarik banget sih sebenarnya. Ini kan kayak pasti teman-teman yang nonton kan sering ngecekin battery health tuh ya. Itu. Kalau sering main game kan pasti di bawah 80. Ini 80 masih diurusin ya. Iya, 85. 85 bahkan masih diurusin. Teman-teman coba cek HP-nya pasti udah di bawah 80 rata-rata kan. Nah, tadi Mas Ilman sempat mention tuh tentang ternyata ini udah mulai ada aspek ekonya ya, aspek sustainability-nya. Nah, kembali ke Mbak Dian nih, secara perusahaan, apakah hal tersebut ya, sustainability itu juga menjadi landasan di mana Polytron untuk berinovasi terus ke depannya? Salah satunya akhirnya muncullah EV gitu. Apakah itu memang juga jadi landasan dari teman-teman di Polytron? Sangat, sustainability itu menjadi salah satu pilar yang kita perhatikan di Polytron gitu. Makanya benar banget, karena sustainability berkaitan dengan inovasi. Apa yang harus kita lakukan lagi untuk memberikan yang terbaik, khususnya sustainability. Nah, sebenarnya dari 49 tahun kita nggak baru 2023 sih, gitu. Kita udah dari dulu, even kita dari 1981 kita sudah mengeluarkan TV dengan low watt 40 watt gitu, karena waktu itu kebutuhannya adalah daya listrik di rumah masih kecil. Kalau lebih tinggi listriknya mati listrik. Kasihan ya. Kan? Jadi kita jeglek kasih itu bahasa option, Inggrisnya. betul, jeglek bahasa Inggrisnya. Nah, akhirnya kita kasih option produk yang ramah rendah daya listrik, cuma 40 watt. Dan di tahun 2000 kita juga mengeluarkan kulkas dengan refrigeran yang ramah lingkungan. Karena dulu refrigerannya kan agak membahayakan, yang berimpact pada global warming. Refrigeran itu apa sih Mbak? Freon. Oh freon. Oh iya freon. Oh bahasa kerennya. Oke freonnya. Oh. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan, nggak hanya baru, tapi kita sudah memikirkan dari dulu tuh inovasi apa yang bisa memberikan dampak positif. Jadi sebenarnya kalau yang sekarang orang-orang lihat, oh ini ada di jalanan nih electric vehicle, tapi sebenarnya Polytron sebenarnya dari dulu udah mikirin tadi ya, energi efisiensi, berarti itu kan ngaruh ke karbon juga ya. Betul. I see. Berarti nanti ke depannya juga ini akan jadi, ini memang diterapkan secara company, ini jadi kayak pilar gitu, atau nggak sengaja aja ternyata teman-teman dari inovasinya melihat, oh ini secara energi ini efisien dan ternyata masuk ke sustainability. Lebih ada direction khusus atau sebenarnya teman-teman menjalankan itu lebih efisien, akhirnya oh ternyata ini masuk ke sustainability, antara dua itu? Sebenarnya lebih ke lately menjadi direction. Tapi sebelumnya dulu itu lebih ke kebutuhan. Kita melihat kebutuhan konsumen kan. Oh ternyata perlu nih produk yang low watt gitu kan, kita siapkan dan impactnya memang bagus. Kan? Tapi kesini-sininya memang jadi satu fokus kita sih. I see. Berarti memang sebenarnya kalau ngomongin sustainability itu nggak usah muluk-muluk ya sebenarnya. Sesuatu yang simple, yang lebih efisien, lebih ini itu sebenarnya sustainability gitu ya. Yes. Nah kalau dari produk-produknya itu apa ini yang bisa dibuktikan, apakah dari jejak karbonnya, ada yang bisa dijelaskan nggak? Mungkin produk yang mana nih yang kayaknya sekarang ini lagi jadi unggulan sustainability-nya di Polytron? Ini adalah unggulan ranahnya Bapak produk. Itu kan selain ini ya, mungkin nanti bisa dijelaskan sedikit lebih detail lagi oleh Irman. Tapi selain itu AC kan menggunakan refrigeran juga. Tadinya kita pakai R410A, akhirnya sekarang udah ganti semuanya yang lebih ramah lingkungan, R32, yang sebenarnya itu lebih low in terms of global warming potential, sama
zero ozone depletion potential. Oke. Jadi tidak merusak ozon lah. Oke. Itu ada certification-nya gitu nggak sih? Oh. Dari AC, oke. kita juga punya refrigerator, dan kita juga sebenarnya dari pemakaian consumption, electricity consumption kita juga mikirin juga, karena kan sekarang ibu-ibu ya, khususnya ibu-ibu mikirnya tuh yang aduh bayar listrik berapa ya gitu naik kan. nih. Kita ada beberapa produk tuh inverter gitu, jadi kan itu juga saving energy. Saving energy. Oke, I see. Berarti dari refrigeran, ada AC juga. Ada yang mau ditambahkan, Bapak Produk? Iya, produk. Iya. Saya mau nambahin soal EV-nya aja lah ya, soal motor kita. Kalau misalnya menurut data yang kita himpun gitu ya, kalau misalnya motor bensin, itu setiap kilometernya membuang atau mengeluarkan karbon itu 2,4 kilogram CO2. Itu. Itu perbandingannya. Itu motor bensin itu kita average rata-rata per kilometer gitu. Kalau misalnya kita bandingkan untuk EV-nya, untuk motornya, sebenarnya motor tidak mengeluarkan karbon. Tapi yang mengeluarkan adalah produsen listriknya. Nah, produsen listriknya itu kan kalau di Indonesia cuma satu nih, PLN gitu. Cuman itu juga PLN apa ya? Ada yang menghasilkan energi atau listrik dari batu bara, ada yang air, ada yang gas dan segala macam. Ini kalau misalnya kita rata-rata gitu ya, yang dikeluarkan untuk kilometernya EV ini, motor listrik kita, itu sekitar 1,02 kilogram. Oke. Kalau walaupun itu bukan dari produknya. Bukan direct juga. Bukan direct, ya. Itu pun tetap di bawahnya ya. Itu pun tetap di bawahnya. Jadi hampir 50%. 50% dari motor bensin tadi ya. Betul, penurunannya. Berarti ini sebenarnya banyak nih sering nih yang nanyain. Oh, sering nih. Kemarin tuh ada kita seminar di salah satu kampus juga. Harusnya Mas Ilman datang tuh. Ada yang ngomong, iya tuh, ada yang tanya. Ini kan motor listrik, mobil listrik tuh bedanya apa? Karena kan ujung-ujungnya listriknya ngambilnya juga pakai coal gitu ya. Betul. Padahal ternyata secara emisinya lebih rendah. Lebih rendah ya kalau EV ya. Iya. Ini 50% lebih. Perlu di-educate nih masyarakat nih. Berarti memang sebenarnya Ada di sini. ada di sini. Oh iya benar juga ya. Makanya ditonton teman-teman. Terus kalau dari setelah melakukan berbagai inovasi ini ya, tadi yang dari AC, refrigeran, terus TV yang dulu dan sekarang mungkin ke EV, kan menerapkan ke arah sustainability ini, respon konsumen tuh seperti apa? Towards our product. Yes. Okay. Sebenarnya tadi Ilman bilang ini adalah motor listrik dengan populasi terbesar. Oke. Jadi responnya sangat baik, sangat baik. In fact nggak hanya ini aja, waktu kita menjual TV juga itu responnya sangat baik. Soalnya kita growing in terms of jualannya. Jadi memang karena kita memberikan value ke konsumen dan konsumen butuhkan, ya pastinya akan diterima dengan baik. I see. Itu kita gali dikit lagi ya, Madian ya. Itu lebih karena memang ternyata ini beneficial ya bagi konsumen dan bagi kami itu. Harganya listriknya bayarnya lebih murah atau ternyata lebih kencang, nyaman gitu. Atau ternyata mereka juga sampai memikirkan ini kayaknya lebih ramah lingkungan deh. Itu ada sisi itunya juga nggak atau shiftingnya ada. Shiftingnya ada. Ke situ ada. Ke situ ada. Lagi anak-anak Gen Z. Sudah mikirnya ini ramah lingkungan ya, ini edit value juga. Impactnya apa gitu kan. Tapi mungkin dulu masih belum segini kentalnya gitu. Tapi transisi itu ada. Mulai muncul ya. Makanya sebenarnya yang kita lakukan adalah datang ke acara ini untuk edukasi gitu. Kita bikin komunikasi lewat sosial media, kita lakukan event gitu untuk mengedukasi konsumen bahwa sebenarnya nggak rugi loh mengadopsi suatu barang yang ramah lingkungan. Bukan nggak rugi, malah banyak untungnya. Banyak untungnya itu. Kalau nggak rugi beda, ini banyak untungnya. Benar, karena persepsi orang adalah produk ramah lingkungan kayak mahal. Gitu. Harga yang harus gua keluarkan lebih pasti. Kita enggak juga.
Tadi udah dipikirin Padahal ya sudah baterainya dipikirin. tadi ya, di subsidi tadi ya. Ini ada hitung-hitungan data nih supaya lebih seru nih. Saya Data valid nih. Iya, Nggak mungkin nyontek dulu. Kita kan tadi saya sebutkan kalau misalnya kita sistemnya sewa baterai, kita pantau baterainya, pergerakannya motor tuh kurang lebih udah berapa kilometer gitu. Kita tahu dari masing-masing motor karena kebutuhan untuk memantau baterainya. Nah, kalau misalnya kita jumlahkan motor kita yang bergerak itu seluruhnya saat ini sudah mencapai 107 lebih juta kilometer. Itu seluruh motor kita. Jadi kalau misalnya dari situ kita sudah menghemat karbon itu dalam artian tidak melepaskan ke udara sekitar 14 juta kilogram. 14 juta kilogram. Iya. Berapa ton itu? Iya gitu. Jadi kita sudah menahan itu. Jadi dengan masyarakat yang beralih ke motor listrik itu juga menahan pelepasan emisi karbon ke udara. Kurang lebih begitu. Itu dari soalnya. Iya, itu dari segi-segi sustainability. Nah, ini kalau misalnya dari segi uang. lebih ini. Nah, uang itu lebih menarik, lebih drastis lagi soalnya. Kalau dari segi uang, untuk kilometernya motor bensin itu kurang lebih kan di 200 kilometer. Setiap motor listrik, ini rata-rata lah ya, rata-rata motor listrik bergerak per kilometer itu membutuhkan uang 200. Kalau misalnya motor kita setiap kilometer itu hanya 41 rupiah. Iya, itu termasuk biaya sewa baterai dan juga listriknya. 41 rupiah. Iya, jadi perbedaan lumayan signifikan. Ya, 75% lebih. Gitu. Jadi selain membantu untuk kita lebih ramah lingkungan, juga lebih irit. Semakin jauh semakin irit. Kalau pemakaian motor kita tuh seperti itu. Karena tadi ya mengganti ya, tadinya kalau pakai bensin udah bayar bensinnya mahal, emisi terbuangnya lebih besar juga gitu ya. Belum lagi tahun depan kan, udah mulai ada isu-isu pembatasan subsidinya ya. BBM. Dikurangi. Kalau bahan bakar gimana Mas Ilman? Tadi bensin dan listriknya ini masih lebih menguntungkan mana? Atau menguntungkan penggunaan motor listrik itu tadi total bahan bakar dan perawatan per kilometer 200 sama 41 tadi. Sudah mulai teredukasi. Jadi mau langsung SPK. Saya tuh biasa nih, ini pengakuan dosa nih. Saya masih motor bensin. Nah, tapi katanya, ada teman yang kerja di Mas Denny Enertech ya, dia udah beli Polytron, tapi yang jenis saya kurang tahu. Pernah diboncengin juga. Udah nggak ada suaranya gitu kan, halus gitu, terus ya ngomongnya gitu juga. Ini baterainya udah dijamin Mas Pandu gitu. Jadi udah ada yang promosi tuh. Iya. Ayo segera lah biar sinkron. Biar offsetnya semakin banyak ya. Betul. Sama eventnya biar sinkron. Selain tidak melepas polusi ke udara, juga polusi suara juga berkurang. Polusi suara, itu juga bermasalah untuk mungkin mental health ya. Nah, ngomongin tentang acara nih, langkah membumi festival nanti di Spark. Teman-teman Polytron mau bawa apa nih nanti di sana? Pastinya kita bawa Fox series. Fox. Akan ada test ride-nya di sana, jadi jangan lupa ke sana. Bayar nggak? Enggak dong. Kalau masih kalau penasaran datang dong ya. Nggak bayar tinggal coba aja. Itu. Ya kalau pulang ya bayar. Iya. Betul. Terus kita juga bawa refrigerator kita, inverter yang tadi lebih hemat listrik 30%, dan di capacity dan smart AC kita. Oh, I see. Kalau yang refrigerator apa di display aja, Pak? Nyoba juga bisa? Di display dibuka, ada minuman diambil boleh. Oh, gitu, minumannya diambil boleh. Jadi kalau nanti yang ada yang mau nyobain Fox ini apa nih Mas Ilman yang mesti mungkin dia dari berangkat dari rumah apa nih mesti disiapkan? Gua harus ngecek apanya nih? Apa suspensinya, apa suaranya, atau supaya bisa tahu ini kayaknya lebih bagus nih apanya itu kira-kira? Yang perlu disiapin? Siapin tabungan. Uangnya aja. Emang jualan. Enggak gini, soalnya gini. Banyak persepsi dari masyarakat kita ini performa dari motor listrik itu beda dengan motor bensin. Iya, banyak tuh yang ngomong iya kan? Gitu. Ya. Kayak gitu. Padahal itu sama gitu. Kita juga sudah membuktikan
kita kemarin bikin kegiatan yang istilahnya apa ya, ajang pembuktian gitu. Bagaimana motor listrik kita ini bisa berjalan sejauh 1333 dari Jakarta sampai Bali dengan Naik motor itu? Naik motor. Kita kerjasama dengan 2 vlogger, Jody Motovlog sama Story of Wheels, Wheels of Story, Mas Mario Irot. Mereka berjalan dari Jakarta sampai Bali, naik motor ini, berdua. Tadi mau sendiri, kasihan. Enggak, satu-satu dari Jakarta sampai sana, dan itu mampu dilakukan oleh motor kita. Dan kebetulan karena ini kita ingin membuktikan, dan alhamdulillah kita dapat rekor muri sebagai motor listrik dengan perjalanan terjauh 1333, pas lagi angkanya. Angka cantik. Cantik ya. Wah. Gitu. Itu ngecasnya berapa kali atau di mana aja? Kurang lebih 15 kali. 15 kali. Jadi kalau ngecharge-nya itu bisa di tempat-tempatnya PLN, SPLU atau SPKLU. Kan itu juga banyak di seluruh Pulau Jawa, ataupun pas lagi nginep di hotel, istirahat sambil tidur, colok, ngecas, pagi udah full jalan lagi. Oh, karena colokannya sebenarnya sama aja? Sama aja. Nggak beda ya? Nggak beda. Sebenarnya kayak HP aja. Tinggal bawa chargernya, colok, ya udah. Jadi nggak harus nyari yang benar-benar ada dedicated SPKLU atau gimana, tapi sebenarnya di rumah pun nggak apa-apa ya, bisa juga. Nggak apa-apa. Sebenarnya di warung minimarket gitu ya, kalau misalnya mereka mengizinkan, numpang colok boleh juga. Tambah 1.000 lah ya. Gorengan iya, parkir aja 2.000 ya. Ngecas paling nggak lebih dari itu. Namanya juga itu kan sebenarnya ajang pembuktian ya, gitu. Dan jalan itu kan naik turun, naik tanjakan gitu. Dan di situ nggak ada masalah gitu, karena kan persepsinya motor listrik gak kuat nanjak, nggak juga. Oh, berarti kan kalau nyobain di Spark nanti tanjakan parkiran nggak terlalu tinggi, nanti harus nyobain di luar ya, tapi dibayar dulu. Iya, SPK dulu. Ini soal ramah lingkungan lagi nih. Kalau misalnya kita di perjalanan Pulau Jawa kan banyak tanjakan tuh. Biasanya di tanjakan-tanjakan itu polusinya banyak. Oh, karena ngegas gitu kan, ngeluarin asap pembakaran bensin kan lebih banyak. Nah, kalau ini sing. Jadi lebih bersih juga. Tapi jadi ada pertanyaan lagi nih Mas. Kalau misalnya kalau baterai tadi kan diurusin, tapi kalau misalnya kayak ban dan lain sebagainya itu bengkelnya khusus atau bengkel biasa? Enggak, sama aja kalau ban sama aja. Bengkel pinggir jalan juga sebenarnya kalau ganti ban ya sama aja. Bannya sama aja ya? Sama. Tinggal ukurannya aja yang pas ya. Berapa gitu ya? Ya ini kan 13 ya, nyarinya yang 13, jangan yang lain gitu. Jadi nggak gimana-gimana banget sebenarnya. Mirip-mirip juga sama motor biasa ya, cuman gimana caranya nih shifting sehingga tadi emisinya bisa turun, nanti motor-motor kalau macet Jakarta itu ya juga nggak jadi bising, nggak jadi asapnya ngebul di mana-mana gitu ya. Satu lagi ini mungkin untuk ramah lingkungan. Ini selain ramah lingkungan juga ramah kantong. Udah saya jelasin. Satu lagi kalau misalnya tadi soal maintenance, kalau motor bensin itu kan harus ganti oli. Nah, kalau ini nggak ada lagi. Jadi istilahnya servis rutin yang biasanya dilakukan oleh pengguna motor bensin tidak perlu untuk ini. Apakah harus ada rutin datang ke bengkel? Sebenarnya kalau dari kita nggak perlu, karena seperti alat elektronik lainnya datang kalau ada kerusakan. Kalau nggak ada ya silakan gitu. Lanjut aja ya. Lanjut aja. Tapi kalau mau ngecek rutin ya nggak apa-apa. Paling yang dicek yang paling sering kena benturan ya, seperti ban, kampas rem kayak gitu. Dan itu kayak itu ada umurnya kan. Dan bengkel-bengkel biasa juga bisa juga. Aman. Ya? I see. Oke. Kayak kita ada banyak banget tadi ya bahas tentang Fox dan juga produk-produk EV-nya. Teman-teman Polytron ini banyak dampaknya juga ke sustainability. Kalau dari perusahaan sendiri, Mbak Dian, ini teman-teman atau perusahaan tuh melakukan juga ke internal nggak ya, ke karyawan gitu, atau misalnya ada aksi
misalnya plastik atau kalau menghadapi isu sampah gitu tuh ada juga yang dilakukan nggak ya secara internal? Banyak langkah-langkah yang kita lakukan untuk sustainability internal dan eksternal sebenarnya. Kalau internal itu contohnya tadi ya menanggulangi sampah plastik gitu. Kita sudah melakukan banyak banget inisiatif yang akhirnya mengurangi penggunaan plastik gitu. Jadi kita sudah dan juga merecycle itu yang penting kan gitu. Plastik pasti tetap menjadi material yang kita butuhkan. Cuma gimana caranya kita mengolah dan recycle gitu kan. Nah tahun lalu itu 2023 kita sudah merecycle dari plastik itu sebanyak 84%. Tahun 2022 plastik dari mana itu Mbak? Jadi kita material-material produk material produk itu juga. I see. Nah di 2023 kita sudah naikin lagi recycle rate-nya menjadi 88,8%. Jadi penggunaan recycle material dari plastik itu sudah kita tingkatkan. Jadinya kan kita tidak perlu menggunakan lebih besar plastik material lagi. Yang digunakan recycled atau yang sisa itu di recycle? Ada dua cara kita pakai dan kita jual ke vendor gitu. Jadi gimana caranya untuk bisa achieve angka itu ya, kita ngelihat dari produk dan packaging, apa yang bisa kita kurangin nih materialnya, ya kan itu satu. Yang kedua machinery-nya, improvement dari machinery sendiri sama si prosesnya gitu. Apa yang kita bisa kurangin kayak produk-produk yang defect itu kalau bisa dikurangin kan udah memangkas penggunaan plastik banyak ya kan. Terus juga kita pilih packaging solution yang lebih yang bisa di-reuse lagi. Kayak palet kayak gitu-gitu kan bisa di-reuse lagi. Itu biasanya scouting inovasinya itu internally atau ternyata ada partner yang bawa inovasi? Internally, dan kita punya partner juga untuk yang mengambil tadi ya waste tadi ya. Gitu. Nanti kapan-kapan kita explore ya, karena kan kalau ekosistem kan sama teman-teman startup nih. Dan banyak inovasi-inovasi yang kayaknya tadi packaging atau misalkan nanti suatu ketika I don't know ya kerangkanya apakah nanti bisa jadi dari recycled plastik, itu tuh menarik banget sih ya. Dan itu internal. Eksternal kita juga melakukan inisiatif lah ya gitu. Kayak tadi satu produk yang berkelanjutan itu kan butuh inovasi ya kan? Nah sementara inovasi itu butuh orang yang membuatnya, R&D lah gitu. Benar. Nah kita pikir kita ada baiknya untuk mensupport SDM Indonesia gitu. That's why kita bekerja sama dengan 108 SMK di Indonesia di 15 provinsi untuk mengajarkan teknologi dan pastinya salah satu partnya adalah gimana cara membuat teknologi yang lebih ramah lingkungan. I see. Berarti itu karena tadi aku udah cerita ya sebelum ini kan pabriknya Pautuan tuh ada di Kudus sama daerah Semarang ya tadi ya. Itu SMK-nya di daerah situ atau 15 provinsi. 15 provinsi. Berarti nggak cuma di daerah sekitaran pabrik aja ya. I see. Oh, menarik. Ini nanti aku mungkin ada beberapa kenalan SMK juga, kemarin mitra industri itu kayaknya juga cocok nih sama teman-teman buat bener banget talentnya ya ke depannya. Kalau nanti teknologinya udah bagus tapi nggak ada yang nerusin, nggak ada yang jadi ahli dan mungkin menciptakan teknologi baru, ya itu sayang sekali ya. Karena kan ininya adalah R&D. R&D benar. Research and Development untuk menciptakan satu teknologi. Nah, itunya sementara kita punya R&D center di Krapek. Di Krapek. Di Kudus. Oke. Kita udah punya 600 lebih lah R&D tim. Keren. Ini yang ini ya kayak tim senyap nih ya. Selalu nggak kelihatan. Padahal yang paling mikir nih. Ini nggak akan keluar gini-gini kalau nggak ada mereka kan yang mikir, yang tiap hari ngulik gitu kan. Ini emang itu yang paling berjasa tuh, tim senyap. Nah ngomongin inovasi nih, nextnya ada yang bisa di-spill nggak ya atau yang disiapin kayaknya mau ngeluarin ke arah mana gitu misalkan gitu, ada nggak kira secara general, tapi kalau ada yang bisa di-spill ya boleh lah. Oke. Sebenarnya untuk kedepannya udah pasti kita akan ada inovasi baru gitu kan, dari consumer electronic product maupun dari electric vehicle gitu. Seperti apa
tetap kita berkomitmen untuk sustainability, ramah lingkungan, produk yang ramah lingkungan. Tapi kalau mau tahu detailnya, kayaknya tunggu beberapa bulan lagi. Oh, tapi kalau beberapa bulan lagi berarti ada surprise nih. Iya. Mas Ilman ada yang mau tambahkan? Kalau Polytron tuh selain produk yang ramah lingkungan, ya harus diingat juga kalau produk-produk Polytron tuh ramah di kantong. Mantap. Itu bukan artinya murahan ya, maksudnya kita memberikan value yang lebih dengan harga yang bersaing, kurang lebih gitu. Produk baru pastinya listnya udah banyak, tinggal mana yang mau disentil duluan ya, kira-kira begitu. Tahun depan makin seru lah. Iya, tahun depan makin seru. Makin seru, asik. Karena ya kalau ngomongin tentang teknologi sustainability ya, apalagi ngomongin electric vehicle, banyak yang jadinya agak sensi ketika nongolnya mobil listrik dulu dan agak sedikit high level, cukup elit lah gitu. Tapi ketika ada motor yang lebih di jalanan dan itu bisa di-afford tadi ya, affordable gitu, membantu yang mungkin kelas menengah pun bisa mulai juga ikutan gitu kan. Punya loh, kita bisa punya teknologi masa depan gitu dan gampang kok gitu. Ya. Itu sesuatu dasar pemikiran kita memberikan produk yang bagus tapi bisa digunakan oleh masyarakat luas. Ya harus affordable. Makanya skema baterai itu sangat membantu kita untuk penetrasi motor EV di Indonesia. Ya, dan membantu juga adopsinya gitu. Karena kan sekarang orang masih mikir-mikir kan gitu. Walaupun sebenarnya tanggung jawab mengedukasi untuk accelerate transisi ini bukan tanggung jawab Polytron aja sebenarnya. Yes, benar. Semua pihak sebenarnya. Benar. Makanya kita kolaborasi di Langkah Membumi Festival. Masuk. Di situ masuk umpannya. Tapi tadi menarik sih, jadi kayak kalau saya bayangin kayak bisa jadi tagline kayak mendemokratisasi sustainability gitu. Karena buat semuanya kan, nggak cuma untuk kalangan tertentu, tapi bahkan buktinya teman saya juga udah ada yang mulai, mungkin nanti saya dan teman-teman yang lain juga akan bisa memulai gitu kalau misalnya teknologi sustainability ini bisa affordable buat semuanya gitu. I see. Kayaknya pertanyaan saya sudah cukup habis. Atau Mas Ilman atau Mbak Dian ada yang mau di-share gitu, ada sesuatu yang cerita yang mungkin saya kelupaan untuk nanya, ada yang sebenarnya mungkin in summary aja ya, kita kalau related to sustainability, kita sudah merilis Sustainability Report 2023 di awal tahun ini, 2023, yang sebenarnya itu bisa kita lihat performance dari sustainability yang Polytron, kayak misalnya kita sudah menurunkan 3% dari GHG, kan, greenhouse gases. Terus kita sudah in total tadi Ilman bilang 14 juta ya karbon dioksida yang carbon footprint. Kita sebenarnya in total di 2023 only kita sudah 20 juta ton karbon dioksida equivalent footprintnya gitu. Dan tadi waste-nya tadi 88% untuk plastic waste, dan again kita akan komitmen as a company untuk meningkatkan lagi dan mengeluarkan produk-produk yang lingkungan. I see, mantap banget. Ini ya, bukan bermaksud mungkin mengecilkan teman-teman yang beraksi ini ya, tanam pohon atau dan lain sebagainya, tapi ketika perusahaan itu melakukan transisi ya tadi kayak menurunkan pengeluaran listriknya atau materialnya di recycle, itu dampaknya juga ketika bisa dihitung tadi ya dengan sustainability report dan dipertanggungjawabkan, itu besar banget ya impact-nya sebenarnya. I see. Mas Ilman ada yang mau ditambahkan? Sebelum kita ada satu kuis nih. Udah dirangkum jadi cukup ya? Semua itu udah rangkuman. Dengan Ibu Communications ya. Betul. Approvalnya di sini. Iya. Jadi sebelum kita close di EcoPod episode ini, karena episode sebelumnya juga ada kuis ini tebak cepat. Jadi jadi langsung dijawab aja, nggak usah terlalu banyak mikir atau diplomatis karena ini as a person ya, bukan as company ya. Buka dulu dong nih. disclaimer ya, ini bukan untuk secara company, mewakil company. Oke, sudah siap? Siap. Oke. Mas Ilman, Mbak Dian, untuk produk Polytron yang paling disukai itu yang mana? Fuel electric.
Oh, iya sih kok. Karena ada Ilman bisa elektrik. Masuk ya langsung. Saya semua. Kalau ini karena EV-nya emang bagiannya Bapak. Berarti juga. semua. Nggak boleh dong, beli satu dong. Satu, refrigerator. Refrigerator. Ibu-ibu. Ibu-ibu ya. Di rumah juga pakai pasti dong. Pasti. Dan itu sering dibuka tutup. Oke, jadi refrigerator dan juga EV ya. Oke. Pertanyaan kedua. Kalau misalkan ini bukan secara company ya, jadi secara personal gitu. Tiba-tiba jadi CEO gitu. CEO-nya Polytron. Kalau harus berinovasi, next produknya Polytron tuh harus apa? Mobil EV. Mobil EV. Oke. Terus S% kan ya, bukan berarti apa berapa bulan ke depan jangan-jangan ya. Enggak tahu Kan ya. yang penting kan ke depan. Mobil EV satu. Oke. Mobil EV sih. Mobil EV juga. Oh, oke, menarik ini. Jadi sudah punya motor, mobilnya juga harus ada juga ya. Kita catat dan kita tunggu beberapa bulan ke depan. Kalau ada bener ternyata ini bocor halus. Beda YouTube dong itu. Oh, jangan disebut ya. Oh, jangan. Pertanyaan ketiga, kalau ada, ini kan kita ngomongin tadi ya inovasi dan ngomongin sustainability ini. Ya. Ketika ternyata teman-teman punya budget, terserah lah gitu, mau milih brand ambassador Polytron, mau pilih siapa artis? Siapa ya? Ayo, Gak kepikiran. Ayo, sebut nama. Artis itu dalam artian seniman. Kan? Nggak Bukan harus, selebritis. siapa aja. Kan kita mau brand ambassador, next iklan tuh ada si ini gitu. Siapa ya? Orang terkenal siapa aja gitu sebut. Orang luar negeri juga boleh, kan Ini bebas. person ya? Ya person dong. Park Seo-joon. Oh, Pak? Park Seo-joon. Oh, ini kalau orang suka drakor, Drakor. ini pasti. Aduh. Ini kan budgetnya terserah ya. Pemain bola kalau nonton bola. Saya ini aja deh. Tadej Pogacar. Pesepeda. Dia menggunakan kendaraan yang tidak mengeluarkan karbon. Oh, siapa tadi namanya? Tadej Pogacar yang kemarin juara apa? Kok lupa sih? Tour de France. Tour de France. Iya. Saya ngikutinnya zaman apa? Lance Armstrong. Aduh, umur berapa ya Bapak? Bapak umur berapa? Saya udah gak update lagi. Saya tahunya itu ada yang baru. Mungkin TV saya perlu diganti Polytron. Saya update. Masih tabung TV-nya sepertinya. Yang keempat, ini kan kalau ngomongin sustainability ada 3P, people, profit, dan planet. Mau pilih yang mana dulu? People, profit, atau planet dulu? As a person ya? As person. People. People dulu. Oke, people dulu Mbak Dian. Saya planet deh. Planet, iya. Yang orang komunikasi biasanya jawabnya people. Orang kan komunikasi. Unik ini, planet ya. Karena supaya EV-nya bisa menyelamatkan planet ya, dari emisinya bisa turunkan. Boleh. Biar umurnya panjang planetnya. Dalam tahun lalu datang LMF nggak sih Mbak Dian sama Mas Iman? Nggak datang ya? Oke. Tapi udah kebayang kan ya next nanti kan kita ada music performance, ada workshop, ada talk show, ada Ecopreneurs Market, jadi macam-macam nih aktivitasnya. Lihat di YouTube-nya. Asik, mantap Mas. Nah, Mas Ilman dan Mbak Dian, apa nih yang pengen dilakukan? Yang paling pengen dilakukan di sana? Mendengarin workshopnya aja sih, supaya nambah knowledge kita. Knowledge ya. Mungkin berarti kalau join talk show, tapi kalau workshop ikutan Mas. Jadi bisa nanti. Talk show, sorry. Oh, talk show-nya ya. Oh, berarti buat ini dapat ini Yeah, lagi insight yeah. lagi. Talk show ya. Karena nanti ada juga ya dari Polytron yang di talk show. Betul. Harus ada di sana. So, thank you so much Mas Ilman dan juga Mbak Dian. Saya sudah kehabisan pertanyaan. Seru banget ngobrol-ngobrolnya, edukasinya juga ternyata tadi ya walaupun motor listrik kita masih ke sana ya, renewable energy masih ke sana, tapi tadi dengan perhitungan karbonnya ternyata tetap lebih ramah lingkungan dan menunjukkan transisi sustainability. Ya. So mungkin ada pesan ke teman-teman untuk tanggal 2 dan 3, silakan. Ya, jangan lupa datang, nanti kita juga ada ya participate di salah satu talk show. Talk show, oke. Hari Minggu ya dengan Bapak Ilman ini sebagai pembicaranya. Oh, Pak Ilman yang bicara ya, oke, kasih. Gitu. And kalian bisa enjoy juga di booth-nya Polytron. Kita ada tadi produk-produk yang kita display, jadi bisa experience gitu, banyak gratisan. Bukan gratis produk. Ya, itu pancingan. Experience. Ya, experience pancingan untuk beli produknya. Betul gitu ya, udah. Okay. Thank you, Mbak Dian. Mas Ilman.
Sampai ketemu di tanggal 2 dan 3 besok November. Nanti silakan mencoba gimana experience-nya dengan Fox Electric ini. Berapa unit dibawa? Ada 4. Ada 4 ya. Oh, jadi nggak usah rebutan 2 ya? display, 2 di. Oh, 2 display bisa dilihat, 2 dicoba ya? Oke sih. Udah itu aja. Ya, dicoba aja ya. Iya, dicoba aja lah pokoknya. Coba aja. Coba aja. Gitu, supaya nggak cuma ngomong doang. Betul, Action, collaboration for the earth. So, digas lah. digas ya. Oke, gaspol. Kita ketemu di 2 dan 3 November dengan teman-teman dari Polytron juga. So, terima kasih banyak Mas Ilman dan juga Mbak Dian. Seru banget ngobrolnya di podcast kali ini. Nanti kita ketemu dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you at Spark 2 dan 3 November.